Kalau IHSG crash, berarti semua saham harus dihindari dong. Banyak orang yang berpendapat demikian. Padahal justru sebaliknya. Crash seperti sekarang adalah momen ketika banyak perusahaan bagus mulai diperdagangkan di harga yang murah. Tapi ada satu syarat. Kita harus bisa membedakan apakah penurunan ini hanya sentimen sementara atau penurunan ini secara permanen. Karena kalau bisnisnya masih tetap kuat, sementara valuasinya sudah murah, justru itulah peluang yang dicari oleh seorang value investor. Dan itulah yang akan kita pelajari dari 3 crash IHSG terbesar di tahun 2008, 2020, dan sekarang di tahun 2026. Let's think. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Kalau kita lihat 3 crash terbesar IHSG dalam hampir 20 tahun terakhir, ada satu benang merah yang selalu muncul, yaitu keluarnya dana asing dari Indonesia atau foreign outflow. Pada tahun 2008, pemicunya adalah krisis subprime mortgage di Amerika Serikat. Meskipun Indonesia saat itu tidak sedang mengalami krisis, kepanikan global membuat investor asing menarik dananya dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, IHSG turun sekitar 61%. Lalu pada tahun 2020, penyebabnya berbeda. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas ekonomi dunia berhenti, sehingga IHSG kembali terkoreksi sekitar 38% hanya dalam waktu 2 bulan. Karena ketidakpastian ekonomi dunia dan Indonesia akibat pandemi yang terjadi. Nah, yang menarik adalah tahun 2026. Kalau kita lihat, pasar saham Amerika masih relatif kuat, begitu juga dengan banyak negara lainnya. Tapi IHSG justru turun lebih dari 40% dalam waktu 7 bulan terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah dengan runtuhnya IHSG ini berarti ada yang salah dengan perekonomian negara? Banyak orang menganggap setiap crash pasti terjadi karena ekonomi Indonesia sedang hancur. Padahal kalau kita lihat datanya, tidak selalu demikian. Di tahun 2008, di saat banyak negara di dunia mengalami krisis ekonomi, pertumbuhan GDP Indonesia tidak terlalu terdampak dan ada di angka 6,01%. Sementara pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi global ikut terkontraksi, termasuk Indonesia yang pertumbuhan GDP-nya turun hingga minus 2,07%. Sementara pada tahun 2026, meskipun IHSG sudah turun lebih dari 40%, ekonomi Indonesia belum mengalami kontraksi seperti tahun 2020. Tekanan pasar kali ini lebih banyak dipengaruhi oleh foreign outflow akibat meningkatnya ketidakpastian dan perubahan sentimen investor terhadap Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi APBN, pemerintah memang hampir selalu menjalankan defisit anggaran, di mana pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatannya. Jadi, defisit APBN sendiri bukanlah fenomena baru yang hanya muncul ketika IHSG mengalami crash. Artinya, penurunan IHSG belum tentu mencerminkan kerusakan fundamental ekonomi. Dalam beberapa kondisi, market bisa turun karena tekanan sentimen dan arus modal jangka pendek, bukan karena ekonomi sedang mengalami masalah yang bersifat permanen. Tentu, angka-angka makro seperti GDP bisa diperdebatkan oleh para ekonom. Tapi sebagai investor, ini bukan menjadi fokus utama kita. Fokus utama seorang investor adalah untuk mencari opportunity di tengah krisis yang terjadi. Lalu, ketika IHSG crash seperti sekarang, apakah perusahaan-perusahaan besar Indonesia benar-benar memburuk? Atau ini semua hanya sekedar sentimen semata? Sebagai investor, tugas kita bukan sekedar melihat harga saham turun. Tugas kita adalah mencari tahu apakah penurunan harga saham sudah memberikan valuasi yang menarik untuk investasi jangka panjang. Salah satu cara melihatnya adalah melalui price to book atau PBV. Untuk memahami PBV lebih jelas lagi, kita akan gunakan sektor perbankan sebagai contoh. Sebuah bank memiliki aset bersih senilai 100 triliun rupiah. Kalau seluruh bank itu mau dibeli atau diakuisisi dengan harga 200 triliun rupiah, berarti valuasinya adalah 2 kali PBV karena dihargai 2 kali lipat dari harga modal aslinya. Artinya, kita membeli seluruh bisnis tersebut
dengan 2 kali nilai buku atau aset bersihnya. Perlu diketahui, untuk sektor perbankan, valuasi 1 kali PBV sudah dianggap sangat murah karena sebagian besar aset bank berupa kas dan kredit produktif. Nah, sekarang coba kita lihat datanya. Pada tahun 2008, IHSG sempat turun lebih dari 60%, dan valuasi salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, turun dari 1,85 kali PBV menjadi 0,89 kali PBV. Sedangkan saat 2020, valuasinya bahkan sempat turun dari 1,84 kali PBV menjadi 0,95 kali PBV. Dan sekarang di tahun 2026, PBV Bank Mandiri kembali turun dari 1,66 PBV ke 1,1 kali PBV. Hal yang sama juga terjadi pada Astra International. PBV-nya turun dari sekitar 1,93 kali PBV menjadi 0,96 kali saat tahun 2020. Dan sekarang kembali terulang. Valuasinya kembali turun dari 1,14 kali PBV menjadi sekitar 0,76 kali PBV. Namun, PBV bukan satu-satunya ukuran valuasi yang digunakan oleh investor. Setelah melihat seberapa mahal suatu perusahaan dibandingkan nilai aset bersihnya, kita juga perlu melihat apakah harga sahamnya sudah murah jika dibandingkan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Disinilah price to earning ratio atau PER menjadi alat ukur yang bisa dicek oleh investor. Sederhananya, PER memberi gambaran kasar berapa tahun laba sebuah perusahaan dibutuhkan untuk mengembalikan harga yang kita bayar hari ini. Sebagai contoh, ada perusahaan yang diperdagangkan di angka 3 kali PER-nya. Berarti, jika kita membeli saham perusahaan tersebut, kita akan balik modal kurang lebih dalam waktu 3 tahun ke depan. Kalau kita lihat, saham BMRI pada tahun 2020 diperdagangkan hanya sekitar 6,5 kali PER dari yang sebelumnya di 13,4 kali PER. Sementara Astra International turun hingga 50%, yaitu sekitar 6 kali PER dari 12,7 kali PER di tahun sebelumnya. Artinya, market sedang menghargai perusahaan-perusahaan tersebut jauh lebih murah dibandingkan kondisi normalnya. Kapan lagi punya salah satu perusahaan terbaik di Indonesia yang bisa mengembalikan modal kurang dari 6 tahun. Dan itu belum termasuk dividen yang sudah diberikan rata-rata 2-3 kali lipat dibandingkan daripada deposito perbankan. Sekarang pertanyaannya, apakah valuasi yang murah seperti ini otomatis menjadi peluang investasi? Menurut kami, jawabannya bukan ketika harga saham sudah murah saja. Di video ini, kami mengajarkan sedikit cara untuk kalian agar bisa melihat perusahaan yang memiliki valuasi yang murah. Tapi, valuasi yang murah saja belum cukup untuk menjadi alasan untuk kalian membeli sebuah saham. Tentu, kita harus melihat lagi prospek kinerja jangka panjang dari perusahaannya itu seperti apa. Karena pada akhirnya, peluang investasi terbaik bukan sekedar perusahaan yang murah, tetapi perusahaan yang bagus dan diperdagangkan di harga yang murah. Menurut kami, kondisi pasar saham sekarang sudah cukup menarik. Tapi, bagaimana kalau menurut kalian? Apakah kondisi sekarang sudah menjadi peluang investasi yang menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video Think berikutnya.